Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ananda yang sholih dan sholihah? Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih dipertemukan kembali pada pertemuan minggu kali ini untuk belajar pendidikan kewarganegaraan. Dan ini merupakan pertemuan ke-7 kita ya. Pada pertemuan minggu lalu, kita telah belajar tentang jenis dan peraturan perundang-undangan, serta kita telah belajar sifat dan ciri peraturan perundang-undangan. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, baik di dalam lingkungan sekolah, lingkungan tempat tinggal, maupun lingkungan masyarakat luas. Nah, sebelum kita belajar, ada baiknya kita membaca doa belajar terlebih dahulu, agar ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, jadi sebagai warga negara Indonesia, juga sebagai seorang siswa, seharusnya kita wajib untuk melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk melaksanakan dan mempertahankan undang-undangnya. Adapun cara-caranya yaitu yang pertama di lingkungan sekolah. Cara yang pertama, kita dapat belajar dengan serius dan sungguh-sungguh agar dapat mewujudkan tujuan negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa sekolah itu merupakan tempat untuk menimba ilmu. Bahkan ada pepatah yang mengatakan, kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina. Dan ada juga yang mengatakan, kejarlah ilmu itu sampai ke liang lahat. Karena apabila kita berilmu, maka kita dapat mewujudkan tujuan negara kita, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsanya. Yang kedua adalah bersikap jujur dan sopan kepada bapak atau ibu guru dan seluruh warga sekolah agar dapat tercipta kedamaian. Sebagai seorang yang telah berpendidikan, tentunya kita harus mempunyai rasa sikap yang jujur dan sopan santun kepada bapak ibu guru di sekolah. Karena bapak ibu guru di sekolah merupakan pengganti orang tua kita di rumah. Yang selanjutnya adalah melaksanakan dan mengikuti kegiatan upacara bendera dengan tertib dan hikmat agar dapat meningkatkan kecintaan kepada nusa dan bangsa. Nah, apabila kita mengikuti dengan tertib upacara bendera, maka seharusnya kita dapat mensyukuri ya gitu, mensyukuri dan merasakan bahwa kita pada saat ini melakukan upacara itu dengan penuh hikmat. Dulu dibandingkan dulu, orang-orang yang memerdekakan negara kita itu memerdekakannya dan melakukan upacara bendera itu penuh dengan air mata karena perjuangannya yang sangat-sangat luar biasa sehingga negara kita menjadi negara yang merdeka. Yang selanjutnya adalah memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dengan berbagai lomba sebagai perwujudan dan penghargaan terhadap para pahlawan. Yang selanjutnya lagi, menghargai pendapat teman sebagai wujud dari keadilan dalam berpendapat dan mengemukakan pendapat. Jadi, di dalam sekolah, misal ada diskusi, tentunya kita sebagai manusia ada lain pendapat. Teman kita pendapatnya begini, dan teman yang B pendapatnya begini, sedangkan kita pendapatnya begini. Oleh karena itu, untuk menghargai pendapat teman, kita harusnya menciptakan keadilan dalam mengemukakan pendapat. Yang selanjutnya adalah berteman dengan siapa saja tanpa membedakan agar tidak memunculkan permusuhan dan perkelahian. Nah, ini yang penting ya, kita sebagai siswa-siswi di sekolah tidak boleh yang namanya pilih-pilih teman karena semua sama, semua adalah teman kita di sini. Dan tidak boleh yang namanya permusuhan maupun pertengkaran.
di lingkungan tempat tinggal. Bagaimana cara kita melaksanakan peraturan perundang-undangan? Yang pertama, menghormati dan menyayangi seluruh anggota keluarga. Yang kedua, bergaul dengan tetangga tanpa membeda-bedakan. Yang ketiga, bermusyawarah dengan anggota keluarga maupun tetangga untuk memutuskan masalah bersama sehingga tidak terjadi permusuhan. Yang keempat, mengikuti kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan sekitar tempat tinggal. Contohnya, misal ada kegiatan gotong royong di tempat tinggal, maka kita harus ikut turut serta dalam membantu warga yang lainnya untuk gotong royong. Yang selanjutnya lagi adalah ikut serta dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan sekitar. Jadi di dalam suatu komplek misalnya gitu ya, atau suatu kampung, kita itu harus saling menjaga keamanan. Tidak boleh ada salah satu di antara kita yang membuat keributan agar tetangga kita yang lainnya tidak merasa terganggu. Di lingkungan masyarakat luas, contohnya seperti memberikan bantuan dalam berbagai bentuk kepada fakir miskin yang membutuhkan, bisa berupa makanan, pakaian layak pakai, dan bantuan dalam bentuk materi atau uang. Yang selanjutnya adalah memberikan bantuan pengetahuan dan keterampilan bagi orang yang membutuhkan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan orang tersebut. Misalnya berperan aktif atau ikut serta memberikan pendampingan belajar kepada anak-anak yang tidak dapat mengenyam pendidikan. Nah, ini sangat baik ya untuk memberikan bantuan kepada orang lain, memberikan keterampilan, dan mengajarkan anak-anak di jalanan itu merupakan salah satu bentuk wujud kita melaksanakan serta mempertahankan nilai-nilai yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar. Nah, Ananda yang soleh bisa membuka Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2 yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya siksa Allah sangatlah berat. Jadi sebagai bangsa Indonesia, sebagai seorang siswa yang taat akan peraturan perundang-undangan, kita harus selalu tolong menolong dalam kebaikan, tolong menolong teman-teman kita, tolong menolong tetangga kita, dan tidak boleh kita yang namanya tolong menolong dalam perbuatan dosa. Misalnya ada seorang teman kita, tolong buangkan aku sampah ke situ aja katanya gitu kan, saya sembarangan, tolong buangkan. Itu tidak boleh. Seharusnya kita mencegah teman kita untuk tidak membuang sampah sembarangan. Mungkin hanya ini yang dapat Ustazah sampaikan. Lebih dan kurang Ustazah mohon dimaafkan. Kita lanjutkan pertemuan kita pada minggu depan. Dan pada pertemuan minggu depan kita telah memasuki bab 3, bab selanjutnya, yaitu yang akan membahas tentang kebangkitan nasional dan Sumpah Pemuda. Akhirul kalam, Ustazah mohon diperbanyak maaf. Ustazah akhiri dengan memperbanyak istighfar dan membaca doa kafaratul majelis. Ustazah akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.